Pemirsa, untuk membahas polemik rencana impor beras 1 juta ton ini telah bergabung bersama kami anggota Ombudsman Indonesia, ada Pak YK Hendra Fatika dan juga ada anggota Komisi Pertanian DPR RI dari fraksi PKS, Pak Slamet. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Andro. Selamat sore, saya mau ke Pak YK terlebih dahulu. Pak YK, apa saja temuan Ombudsman ini Pak soal kondisi beras Indonesia yang dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton? Oke, pertama yang mau saya sampaikan adalah beras ini bukan hanya sekedar komoditi perdagangan saja, ya Andro ya, tetapi juga memiliki dimensi sosial, psikologi, politik yang cukup luas. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, keputusan impor ini harus dipahami oleh publik, itu terlebih dahulu. Nah, saya melihat ada kegaduhan. Direktur Utama Bulog gaduh, DPR juga meminta agar ini diputuskan, Menteri Pertanian juga merasa bahwa ini tidak relevan. Sehingga kami berpikir jangan-jangan ini ada masalah dalam pengambilan keputusan untuk impor atau tidaknya. Mestinya yang seperti begini kan harus ada indikator ataupun harus ada kriteria. Apakah penting atau tidak penting, perlu atau tidak perlu dalam melakukan impor. Lantas, Andro, kami melakukan cek terhadap data-data. Yang pertama yang kami cek adalah data BPS. Kami berkomunikasi dengan BPS, BPS memberikan data dan angka-angka potensi, dan kami yakin dengan validitas BPS kali ini karena selisihnya itu hanya 5% kalaupun seandainya ada penyimpangan. Dan ternyata data BPS ini menunjukkan Januari sampai Februari ini produksi beras kita itu mencapai 14,45 juta ton dan itu 3,08 juta ton lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dalam periode yang sama. Kami cek juga keadaan beras di pasar induk Cipinang. Ternyata tidak ada masalah. In-out normal itu di Cipinang itu sekitar 3.000 ton per hari. Dan sekarang justru ada potensi berlebih, ada 3.300, 3.500. Artinya apa? Kita sedang panen raya. Terus kami cek juga keadaan stok di tempat yang lainnya, ya, di penggilingan, di Horeca, di lumbung pangan masyarakat, dan berdasarkan keterangan dari Kementerian Perdagangan itu kurang lebih ada nilainya sekitar 6 juta ton dan itu cukup untuk 2 bulan setengah. Nah, ditambah dengan Bulog sendiri itu sebetulnya ada stok sekitar 500.000 ton, memang totalnya ada 800.000 ton. Nah, tetapi di situ ada beras turun mutu sekitar 300-400.000 ton, sehingga beras yang bisa layak konsumsi sekitar 500.000 ton. Nah, kami kalkulasikan seperti itu, semua variabel-variabel seperti itu, dan rasanya ini cukup aman untuk sampai bulan Juni ataupun Juli tahun ini. Oke, Pak YK, artinya demikian kalau menurut Ombudsman tidak diperlukan adanya impor beras, dan Anda menilai ada maladministrasi. Maladministrasi ini dilakukan oleh pihak siapa dari apa yang Anda paparkan tadi, kalau menurut Anda? Jadi begini, pertama yang kami minta itu adalah bahwa kami meminta Kementerian Perekonomian melaksanakan rakortas untuk menunda keputusan, bukan menunda pelaksanaan, menunda keputusan. Artinya pelaksanaannya kapan itu nanti dievaluasi lagi. Jadi yang disebut dengan potensi maladministrasi itu tidak bisa melekat kepada salah satu institusi, tetapi bisa juga membangun suatu sistem. Makanya tindakan korektif nanti, artinya potensi maladministrasi jika seandainya terjadi, berarti ada maladministrasi. Nah, kalau terjadi maladministrasi, kami menyarankan adanya tindakan korektif. Tindakan korektif apa yang akan didorong oleh Ombudsman? Yaitu tindakan korektif adanya early warning system dalam menentukan keputusan impor beras ini, sehingga pengambilan keputusan ini diambil berbasiskan data dan berbasiskan evidence, fakta-fakta gitu kan. Nah, inilah yang akhirnya keputusan impor ini bisa dipahami oleh publik. Impor perlu nggak? Pada saat kekurangan perlu. Kita harus antisipasi, bisa jadi dalam waktu dekat musim kering berarti kita impor. Tetapi yang paling penting pengambilan keputusannya itu harus dipahami oleh publik. Baik Pak YK, posisinya kalau sekarang tidak tepat begitu, untuk impor ya Pak ya, kalau dari sudut pandang Ombudsman Pak YK ya. Sesaat lagi Pak YK kita akan libatkan DPR juga ini. Pak Slamet, kemarin hasil rapat kerja dengan Menteri Perdagangan seperti apa? Apakah DPR setuju impor beras atau stop impor untuk tahun ini? Sesaat lagi hanya di Kabar Petang.